Jadi gue mau si Vicky ini kayak say thank you lah sama Revi yang udah sejauh ini nemenin dia gitu. Oke. Di sini gue minta Abid semacam ngucapin say thank you lah sama Julika atas kehadirannya selama ini gitu. Coba boleh dimulai. Oke, siap. 3, 2, 1, action. Yo what's up? Welcome back to Anomalistic Channel bersama gue Vicky, Wabit, dan seperti biasa di kameramen dan editor ada Fajar dan Falah. ya, we are your host. Kita yang akan memandu Mengiringi untuk konten kali ini. Ya. Jadi sebelum mulai kita biasa hand sanitizer dulu ya. Untuk kalian yang nonton di rumah, jangan lupa hand sanitizer karena pembersihan sama masker ya. Kalau berpergian keluar. Karena masa pandemik kita corona Dan mengikuti anjuran pemerintah. Yaps. Oke, jadi sebelum kita memulai konten kita kali ini, kita akan mengingat kembali ya. Ya, mengingatkan kembali untuk konten kita yang kemarin. Kita ngebahas tentang apa Bit kemarin? Tentang quarter life crisis KLC di Anomaly Talks yang kemarin. Dan kali ini kita bakal mengenalkan salah satu orang yang berperan dalam KLC kami. Ya, kita bakal sedikit berbincang-bincang dengan mereka di Anomaly Talks. Oke, jadi yang udah dijelasin Abi tadi, kita akan mendatangkan salah satu orang yang berperan dalam quarter life crisis kita masing-masing. Yaps, jadi di video kali ini mereka bakal tanya-tanya dengan Fajar dan Falah yang kita pun nggak tahu ya pertanyaannya apa. Jadi mereka yang bakal duduk sini nanti kita kenalan dengan mereka. Oke, ya ini dia orang yang berperan salah satu di quarter life crisis gua. Jadi mungkin gua akan mengenalkan dia. Ya, kenalin diri. Nama Revi. Tempat tanggal lahir. Nggak usah lah. Hah? Enggak ya? Nggak usah. Umur aja. Umur, iya. 22 tahun. Gitu? Iya. Oh, iya dah. Kok lu lupa? Enggak. Iya benar. Jadi itu udah cukup kali ya? Udah lah. Ini aja ya. Jadi ntar ditanya-tanya nih sama Fajar Mafalah. Langsung. Langsung. Jadi kamu diam aja di sini. Oke. Aku cabut. Oke. Dah. Bye. Siap belum, Rev? Sama pertanyaan-pertanyaannya? Siap-siapin ya. Siap aja ya? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama nih. Pertama kali kenal Vicky ya, kapan, di mana, dan siapa ya? Kapan itu 2018. Terus di mana? Waktu KKN Unila. Terus siapa yang ngajak kenalan? Nggak ada sih sebenarnya. Cuman nge-approach-nya, maksudnya ngedeketnya tuh gara-gara waktu itu sekelompok pada ngecengin suara dia karena suara dia kan berat banget. Terus habis itu ya udah, jadi kayak ya udah ngobrol aja rame-rame. Terus kalau yang kayak ngechat gitu, sebenarnya nggak sengaja sih ngechatnya, karena kan waktu itu gue lagi di kelurahan, terus cewek lainnya lagi pengajian, cuman gue nggak ikut. Terus dia di rumah, dia mau nanya ketemu sama bapak siapa gitu di kelurahan. Terus ya udah nanya ke gue kayak, Rev ada bapak ini nggak? Gue mau nanya pupuk segala macam gitu deh, gitu. First impression lo ke dia gimana? First impression. Apa dia anjing? Bang anjing, kawan gak ada yang beres. Kalau first impressionnya ngeliat anaknya, ini anak jahil banget ya gitu, kayak suka ngisengin orang-orang di kelompok, terus kayak ada aja gitu loh, kayak nggak bisa diem. Itu sih kayak, jadi gue mikirnya ya seru nih anaknya buat jadiin temen gitu. Mulai PDKT tuh kapan? Sama orang PDKT.
pulang KKN Maret berarti itu kan gue pacaran dulu tuh. Iya, pulang KKN dia juga ada pacar, terus habis itu mulai PDKT itu awal Mei kalau nggak salah, awal Mei, terus jadiannya akhir Mei. Agak lumayan cepet juga PDKT. Singkat aja udah. Karena kan nggak kenal waktu KKN. Iya. KKN kenal, terus kayak ya Udah ngerti, maksudnya tahu lah orangnya gimana gitu, nggak perlu lama-lama PDKT sih gitu. Sebenarnya emang gak jadian sih ya. Kita emang deket bareng aja tanpa ada. Iya, Iya sih. Ya, tanpa ada deklarasi. Nggak ada omong-omongan buat Nggak ada. kalimat pamungkas laki-laki buat jadian itu nggak ada. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Nggak ada, kasian ya gue. Ya ampun. Cuman enggak lah. Tetapkan ya. Iya, cuma netepin aja biar enak, biar bisa diinget gitu. Soalnya kan ya udah sama-sama tahu juga ngapain gitu, kayak kamu mau nggak jadi pacar aku gitu. Udah nggak pede gue ngomong kayak gitu. Udah siap. gitu. Oke, next ya, tanya selanjutnya. Ada nggak sih momen-momen lucu yang momen terbaik lah yang lo lewati sama kita, itu pas PDKT atau pas jadian? Kalau PDKT lupa ya karena udah lama banget. Kalau misalnya udah jadian kemarin, kapan? Tahun lalu deh kayaknya. Kita kayak ke ada namanya Villa Gardenia gitu. Terus di situ tuh kayak curam gitu tanjakannya. Terus dia maksa nggak mau bawa mobil aja, pakai motor tercintanya dia sepanjang sejarah. Kan gue nggak mau repot, males. Terus ya udah motornya jatuh gara-gara apa permukaannya tuh nggak datar. Tapi jatuhnya nggak sama dia. Iya enggak. Gue udah turun. Kita jatuh bareng. Enggak. Motornya Karena permukaannya nggak datar, terus waktu dia parkir, dia kayak ayo pas udah jalan 3 langkah, tuh jatuh motornya. Terus gue kayak panik. Gue ikutan panik gara-gara dia panik. Terus sendal gue copot. putus. Mau marah, kasian motornya jatuh. Tapi nggak marah, gue nggak pakai sendal. Jadi ya udah deh, nikmatin aja. Sama-sama. Iya, jadi itu sih kayaknya yang diinget. Iya sih. Momen terbaiknya. Kalau yang ya itu lucu ya. Kalau yang baru-baru ini terbaik bisa lebaran sama-sama sih kayaknya. Soalnya kan biasanya dia di Tangsel, gue di Lampung. Terus karena corona ini dia nggak bisa balik, jadi dia bisa ke rumah, dia silaturahmi gitu. Asik ya, main seru sih. Cuma kali ini kayaknya kita agak ke bahasan yang lebih serius kali ya. Aduh, apa nih? Apa tuh? Bukan aneh-aneh ya boy. Nggak aneh-aneh, kayak pertanyaan lebih dalam aja kali. Jadi kan agak berkaitan dengan quarter life crisis kemarin. Oh iya. Yang udah Vicky sebutin cerita. Lo kan termasuk orang yang salah satu berperan bareng-bareng Vicky ngelewatin KLS kemarin nih. Apa sih hal-hal sulit yang udah kamu orang lewatin bareng-bareng gitu? Coba ceritain deh. Aduh, gue jadi inget momennya. Momen aku yang lagi drop banget itu. Iya. Ceritanya deh. Ya awalnya gara-gara yang kuliah dia paus itu, terus dia nggak ada yang support sama sekali gitu. Ya gue sebagai orang yang ya saat itu kan terdekat ya, nggak mungkin dong nggak ada kontribusi atau kayak ya at least support dia, nyemangatin atau gimana. Ya nggak banyak, cuman maksud gue ya kalau misalnya cabut kayak gue tahu dia kayak pusing atau kayak bosen di rumah tapi nggak berani ngajak gue mungkin karena nggak megang uang saat itu gitu. Jadi kayak ya udah ayo pergi gitu, nggak apa-apa aku ada gitu. Ya udah kayak coba buat dia happy aja gitu. Terus anaknya nggak mau cerita, anaknya nggak susah buat cerita. Awalnya dia kayak nggak apa-apa, tapi kan ya gue juga ngerasa dong kayak kenapa nih, gue sempet beda sama gue soalnya. Terus gue nanya ya kayak kamu kenapa gitu. Terus ya udah dia ceritain ya aku juga gini, bingung juga mau gimana gitu, keadaan aku lagi kayak gini. Terus aku juga nggak enak sama kamunya gitu. Jadi ya udah, terus gue kayak ya nyoba ngerti aja sih. Ya lagi kan itu juga bukan kehendak dia atau kayak dia mau gitu kan, dia juga korban sebenarnya kan. Jadi ya udah gue coba support aja sih sebenarnya. Ngasih
Tapi Lebih enggak. sangguin boy kayak anak dia gitu. Bener itu bener ya? Iya. Sangguin ya? Dia nggak mau, dia nolak. Jadi ya udah gue taruh aja di dompetnya gitu. Daripada dia kayak bacot-bacot gitu, jadi kayak ya udah. Kok kamu naruh ini? Ya udah nggak apa-apa buat pegangan gitu. Nanti kan dia bingung mau makan mau segala macam susah. Tapi tahunnya tuh pas gua mau udah pulang gitu. Iya, maksudnya nggak sama gue. Jadi pas gua pulang kan, terus kayak ya apa gitu kan, lupa duit tuh dulu cuma 2.000 berapa ribu ingat banget. Gila, krisis bener itu Krisis kayaknya. banget jar ya kan. Kasian Lucu banget. parah, pas gua buka dompet iseng ada duit gocap disambungin gua. Ya udah gua tanya, iya gua pegangan aja buat biar rokok. Ya gitu, kan bisa rokok gitu. Ya gitu. Cuman keren sih, cuman kita boleh situasi dulu ini buat Keren banget ya kan. Kacau. Oke, next ya. Ini pertanyaannya mungkin gelas sih. Oke. Gak banyak kan pertanyaannya, cuma Oh, yang nggak banyak. agak lebih Panjang. sedih aja ya. Ya. Sedih sih gue dengernya. Nginget. Heeh. Kenapa sih lo milih buat bertahan? Apa yang buat lo yakin sama kawan gue ini? Jika keadaannya gila seperti itu gitu. Alasan-alasan tertentu. Jujur kenapa gue milih stay? Karena dari awal ya gue udah willing tuh buat jalin sama dia gitu. Terus ketika ya maksud gue itu bukan suatu perilaku yang jadi minus buat gue gitu atau kayak nyakitin gue segala macem gitu kan. Jadi ya kenapa gue harus cabut gitu ketika dia juga masih ya baik sama gue, maksudnya ya kita kan belum yang punya tanggung jawab lebih ke mana-mana gitu kan, kita masih ya pacaran gitu. Jadi ya Vicky belum harus kayak wah ngasih gue duit, ngasih ini apa segala macam gitu ya. Kalau misalnya gue bisa bantu ya gue bantu, ketika dia nggak bisa, kalau misalnya dia butuh ya gue ada, gue kasih gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada alasan tertentu sih ya, maksudnya ya ketika lo udah jalin, maksudnya udah pacaran gitu ya, terus tergantung orangnya sih mau milih untuk stay atau cabut. Cuman gue yakin itu bakal lewat sih, jadi ya udah gue stay aja. Ngalir aja gitu. Dan gue juga sayang lah sama dia. Gila. Jadi ya apalagi ngapain. Iya benar. Udah cukup sekian. Thank you. Dadah. Jadi ini dia orang yang berperan dalam KLC gua yang ada di cerita gua kemarin. Kamu kenalan? Halo guys, aku Julika. Ya, jadi dia bakal tanya-tanya nih sama Fajar dan Fala nanti. Gua cabut. Dia bakal duduk sini sendirian. Oke. Bye Abi. Oke Jolika, udah siap belum sama pertanyaan-pertanyaannya? Sudah. Sudah ya? Agak deg-degan nggak sih? Nggak, biasa aja. Biasa aja ya? Kita kan udah sering ketemu. Oh iya juga sih. Pertama kali kenal sama Abi itu kapan? Di mana? Dan siapa yang ngajak kamu? Siapa yang pertama kali ngajak kenalan? Ngajak kenalan. Oh, Pertama kali kenalan pas maba. apa ya? Yang ngajak kenalan duluan. Abid kayaknya. Abid ya? Gak tahu juga deh bang, kan kita kenalannya pakai buku. Oh iya juga ya, zaman apa ya? lupa. Iya juga sih, iya juga. Nah, first impression lo tuh Kak Abid apa tuh? Orangnya apa gimana? Apa ngejijikin? Apa ya? Gila. Kelewat pede sih. Iya sih. Iya benar bang. Bener. Dia terlalu percaya diri. Parah. Ambis juga. Waduh. Lumayan. Lumayan sih. Terus mulai PDKT itu sama Abid kapan kira-kira? Mulai PDKT, mulai dideketin. Iya, mulai pergerakan Abid itu mulai mengarah ke sana. 2019 kemarin, tahun kemarin. Dia ngechat ya? Nah, enggak sih bang, kayak nggak ketahuan gitu sih. Kan kita kan temenan awalnya. Jadi ya tau lah pertemanan kita tuh biasanya yang suka antar jemput, yang suka bawain makanan, kayak gitu kan. Iya, betul. Nah, awal ketahuan dia mau deketin Julika itu pas Julika KKN. Mulai pergerakannya mulai kebaca. Iya, bener. Emang dia ngapain pas KKN itu? Sering jengukin lo ya? Nyamperin Julika 2 kali ke Lampung Utara.
Buset, 5 jam naik motor. naik motor. Buset, Abik boleh juga berjalan. Enggak, yang pertama naik mobil ramean, yang kedua naik motor. Boleh juga. Iya. Ada nggak sih momen-momen lucunya waktu PDKT itu sama Abik? Yang lucu apa yang terbaik terserah. Yang lucu mah banyak bang, kentut sembarangan. Astagfirullah. Iya bang, itu Big Pal itu semua lucu. Yang berkesan jalan-jalan di Lembang. Wih, iya sih, tahu sih, gue ceritanya tahu sih itu. Jalan-jalan di Lembang, kemana aja? Ya jalan-jalan di Lembang ke Itu belum jadian kan, maksudnya? belum jadian. Tapi sebenarnya semuanya berkesan, cuman yang paling berkesan karena itu belum jadian, jadi itu lebih berkesan, lebih ngena gitu loh. Lo aja belum jadi siapa-siapa gue, tapi udah ngelakuin hal kayak gitu. So sweet pun. Masih mereka geli. Mereka geli nanti. Ini lo jujur kan, Julia? Jujur lah, nggak beres. Ini gak ada paksaan ya. Enggak. Amit kesenengan nanti. Berapa lama kamu orang PDKT itu? Lama bang. Abit sih bilangnya mulai deketinnya dari bulan November ya Bit ya. Iya, dari November. Terus jadinya bulan Agustus, November 2018. Jadinya bulan Agustus 2019. Bu, agak lama juga ya Bit ya prosesnya. Terus itu yang nembak siapa? Abit lah bang, masa Julika yang nembak. Sebenarnya kata-kata yang Iya. diutarakan oleh Abid. Oh, Ingat gak lo kalimat? ingat. Kalimat pamungkas dari seorang Abid. Enggak, dia Buat enggak seru sih orang Iya. nembaknya kayak gitu Iya, doang. nggak seru. Tapi nggak apa-apa lah, coba. Enggak, dia bilangnya cuman kan kita sekarang udah sama-sama jijik dong. Geli. Bang geli bang. Gak apa-apa. Kan kita udah sama-sama ini nih apa ini begitu. Ya, sama-sama Jadi nyaman. iya udah sama-sama nyaman. Jadi lo jadi pacar gue aja mau nggak? Bukan mau nggak. Jadi Kita gimana? pakai status apa? Oh, salah bukan Iya. gitu. Jadi kita mau pakai status apa enggak? Terus Julika bilang enggak lah, kata Julika. Nggak tahu. Enggak, aku bilang enggak loh. Enggak, aku bilang enggak. Terus kamu baru memperumpamakan. Nih ya, kita tuh sama aja. Coba kamu lihat. Ada Aqua. Buaya. Iya, iya. Aqua bukan Aqua. Jangan lupa nih. Iya, Aqua. Iya, jadi ada botol minum. Itu botol minum tuh ada mereknya kan, Aqua gitu. Hubungan kita nih kalau misalnya kita kayak gini, orang-orang tuh udah tahu loh Julika sama Abid. Cuman Julika sama Abid tuh apa loh, udah deket. Tapi nggak ada kejelasan mereknya gitu Iya. loh bang, kayak gitu. Jadi Boleh. dia maunya ada mereknya gitu, Ada ya kan? masa Bid? ya, kayaknya. Ya kan? Aku lupa ini. Kurang ajar yang dia lupa. Itu udah jadian ya? Lu langsung jawabnya apa tuh? Tadi kan lu agak nolak Enggak, tuh. lama dulu mikirnya. Oh, agak lama masih. Enggak, jalan-jalan dulu kita kan cerita di motor bang. Oh, di motor, sketsanya itu ya? Di motor, sore-sore Nanti kita agak tandain ya. mendung-mendung. Mana? Itu oke, next ya. Kemarin kan Adit udah cerita nih tentang quarter life crisis dia nih ya. Dan dia itu nyebutin salah satu nama yang membantu dia melewatin fase-fase itu tuh. Salah satunya nama lo tuh, Julika Samara. Kalau boleh tahu gitu ya, coba ceritain sih fase-fase apa aja sih pernah lo lewatin bareng-bareng sama si Abid ini. Banyak sih bang. Emang awal Julika sama Abid deket itu, Abid tuh emang udah kena masalah gitu kan. Jadi ya kayaknya Julika nggak banyak bantu juga, nggak banyak bantu Abid nyelesain masalah itu, kayaknya enggak. Cuman ya dia banyak cerita aja ke Julika, terus Julika harus dia nanya gue harus gimana, terus udah itu karena masalah itu, Masalahnya apa masalahnya dia dicari polisi karena habis mukulin orang. Ya Allah sedih. Karena masalah itu dampaknya sampai sekarang bang. Nah apalagi kan Abid ini anak pertama di keluarganya, cucu pertama pula di keluarganya. Jadi ya nggak bisa. Nggak mau. Sedih ngeritain. apa-apa, ceritain aja. Karena masalah dia itu, jadi karena masalah dia di awal-awal perkuliahannya itu jadi berdampak. Aku nggak bisa.
Ya pokoknya intinya karena permasalahan dia itu jadinya berdampak sampai sekarang loh Bang. Apalagi keadaan ekonomi keluarganya juga lagi goyang kan. Terus pastinya adik-adiknya, orang tuanya ngarepin dia tuh jadi panutan. Ya karena dia dipaksa jadi panutan, karena masalah dia di perkuliahannya, bahkan adik-adik dia sampai sekarang belum tahu Bang kalau kuliah kamu nggak bener. Kan ibu kamu bilang jangan kasih tahu adik-adik, nggak boleh ada yang tahu. Karena emang ini lebay sih, ibunya lebay. Yang selalu nyeritain Abi tuh selalu juara, Abi tuh selalu dibangga-banggain keluarganya, adik-adiknya. Abi tuh selalu dapat prestasi-prestasi yang abang-abang pasti nggak tahu kan. Abang-abang pasti taunya Abi tuh nakalnya aja. Mabok dulu, pasti ngerokok, pergaulannya nggak bener. Nggak tahu ya kalau sekarang, semoga juga bener. Amin. Jadi Abi tuh bilang mau sama Julika terus kayak gitu. Tapi ya Julika nggak mau lah sama cowok yang kalau nggak ada usahanya, ya kan Bang? Apalagi Julika tahu kalau di kampus latar belakang Abi tuh kayak gimana, kayak gitu. Terus ya udah lihat usahanya nanti. bingung. Ya itu sih pastinya yang bikin orang tuanya kecewa banget kan pasti. Ya Julika juga kecewa karena kuliahnya nggak benar kan. Tapi karena kamu mau usaha buat wujudin goals kamu, impian kamu bilang mau jadi aku nggak bisa sebutin. Ya pokoknya adalah impiannya Abid, mau kemana, mau ini, mau jadi ini, mau begini. Cuman nggak, ya aku lihat usaha kamu nggak cuman diem aja. Aku mau bareng-bareng kamu buat wujudin. Malu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya. Tadi kan lo bilang nih Abid itu banyak benar masalahnya kan. Di situ tuh apa sih yang buat lo milih bertahan sama Abid? Apa yang membuat lo yakin sama si Abid? Karena usahanya sih Bang. Kan Abid ini banyak banget kan masalahnya. Masalah keluarga, masalah kampus, masalah mungkin di lingkungan luarnya juga banyak masalah. Iya kan? Cuman yang Julika lihat dari usahanya itu gimana dia bisa nyelesain masalah-masalahnya itu loh Bang. Apalagi impian-impian dia tuh kayak besar banget gitu kan. Impiannya lebay tapi cita-cita dia mau kemana, mau ngapain. Tapi impian terlebaynya itu nggak lebay sih, semoga aja, amin ya. Amin ya Allah. Dia pengen jadi orang pertama di Indonesia. Orang nomor 1 di Indonesia. Kalau dia dengan PD-nya dia bilang mau jadi orang nomor 1 di Indonesia. Amin ya Allah. Jadi itu ya betul ya, usaha-usaha dia buat berubah ya dari masa lalunya itu. Iya. Usaha dia buat wujudin goals-nya itu. Usaha dia buat tetap terus bersama bareng Julika. Karena Julika nggak mau main-main loh Bang. Kalau emang
tuh kan. Kalau emang mau main-main, ya buat apa gitu? Apalagi kita kan udah gede sih, udah 20 tahun. Makanya kalau Abid masih kayak Abid yang dulu, mana mau Julika sama Abid gitu kan. Cuman karena progres dia yang dari suka mabuk-mabukan, ngerokok, nggak punya iman ibaratnya. Iya kan, Bid? Bahkan dia pernah bilang kalau dia itu pernah sampai di titik nggak tahu Tuhan dia itu siapa, kayak gitulah intinya ya. Aku bingung nyampeinnya kayak gimana. Nah, karena perubahan dia, usaha dia untuk berubah, usaha dia buat ngewujudin goals dia, ya Julika sampai sekarang intinya lo sayang lah ya sama aku. iya iyalah bang, kalau nggak sayang ngapain di sini. Oke, thank you juga. Sebelum kita tutup video kali ini, jadi gue mau si Vicky ini kayak say thank you lah sama Revi yang udah sejauh ini dengerin dia gitu. Terus. Oke, jadi silakan mulai. ya kalau momen ini sih kayak ya makasih buat kamu yang udah nemenin aku di saat dibutuhkannya itu gitu. Kayak memang terima kasih udah nemenin waktu pas lagi jatuh-jatuhnya, udah bantu support dari segi materi maupun psikis yang memang dibutuhkan gitu. Kamu orang yang paling keren sih, memang paling beda lah gitu, karena memang selama ini nggak pernah expect kalau memang kamu kayak gitu. Dan terima kasih juga untuk Tuhan yang detik ini gitu masih bisa bersama bareng-bareng. Makasih buat semuanya ya. Oke. Ya sama-sama lah, nggak cuman aku doang yang nemenin, yang support. Hari-hari kemarin juga berat banget kan, dari awal tahun sampai ya, kamu kelar wisuda. Iya, kelar wisuda. Kamu juga ada gitu. Ya sama-sama aja. Udah tetap ngeladenin kebawelan, kerecetan gitu sih. Dan nggak ikut marah. Itu aja sih. Kadang mikir kayaknya memang sengaja deh kamu, ada mungkin emang sengaja jalannya kayak kita dipertemukan gitu, karena nggak kebayang kalau misalkan momen-momen kemarin itu Tetap berlanjut. bukan sama kamu. Kayak nggak tahu bakal apa sih, karena ngerasa pas udah di akhir kayak gini yang udah ngerasa lebih baik gitu. Ya memang sengaja kayaknya garis jalannya tuh kamu sama aku. Kalau enggak aku udah nggak di sini sih. Maksudnya di Tangsel. Pulang. Menjadi alasan aku bertahan dan menerusin semua yang ada. Bismillah ya. Amin. Di sini gue minta Abid semacam ngucapin say thank you lah sama dia atas kehadirannya selama ini. Coba dimulai. Ngomong apa ya? Yang pertama, kalau terima kasih mungkin udah nggak habis-habisnya sih. Kalau terima kasih mungkin gue nggak tahu mau ngomong terima kasih yang kayak mana lagi. Gue nggak tahu mau dengan cara apa lagi gue terima kasih. Masa sih? Karena terlalu banyak sih menurut gue. Gimana ya, walaupun bukan materi, tapi yang heal yang parah itu di sini gitu loh. Masa? Heal yang parah itu di sini. Biar dia nggak sedih bang. Kamu sedih kan? Dia
dia selalu bisa loh gitu loh, kayak untuk nge-up gua, bantu gua kalau lagi di bawah, selalu kayak kamu pasti bisa, kamu selalu bisa. Aku belum pernah lihat kamu itu nggak bisa. Kamu pasti bisa kok, terus aja, kejar aja. Dia selalu begitu. Itu yang selalu buat gua optimis, itu yang selalu buat gua kayak wow, bangun babe. Ada orang yang ada di samping lu nih buat narik lu, ada orang yang lo kejar. Itu kenapa gue pernah ngomong ke dia, kalau kamu mungkin inget, tujuan salah satu batu pijakan gue yang bakal gue injek nih, yang bakal gue lewatin nih. Jadi kita masih panjang. Gue masih umur 20-an, dia masih umur 20-an, kita masih panjang. Kalaupun nantinya gini, gue nggak tahu gue ini bakal sama dia terus apa enggak, gue nggak tahu gue bakal nikah sama dia apa enggak. Tapi kalaupun misalnya memang kita bareng, gue sangat bersyukur, gue sangat berterima kasih karena memang Allah udah milihin dia untuk gue. Tapi kalaupun memang nggak bareng, yang harus kamu tahu, yang pernah aku tulis dalam tulisan aku, kamu harus tahu kalau misalnya nanti kita nggak bareng, kamu harus tahu aku sayang sama kamu sedalam ini. Itu aja. Jadi terima kasih, gue sangat-sangat terima kasih pada dia. Dia yang udah selalu bantu gue, dia yang selalu support gue, dia yang selalu ada buat gue. Gue nggak tahu dengan cara apa lagi. Mungkin itu aja sih. Dari Julikanya ada tambahan nggak? Enggak. Udah. Oke, thank you buat Julika sama Raffi. Oke, cukup untuk video kita kali ini. Ya, terima kasih buat Fajar, buat Fala, buat Revi, buat Julika yang udah nyempetin waktunya dan yang untuk udah nyiapin pertanyaan-pertanyaannya. Emang anjing kena jebak gua dengan pertanyaan-pertanyaannya, tapi ya, keren. terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini. Ya, jangan lupa terima kasih pada orang-orang yang sudah berperan dalam quarter life crisis kalian. ya, dan jangan lupa terima kasih buat diri kalian sendiri. Thank yourself for saving you. Oke, see you. Oke, udah ya. See you next video. Thank you. Bye. Sumpah gue ngedrop dari orang. Tumpah lagi. Ya, jadi ini dia guys orangnya. 3, 2, 1.